punya mata? Kalau punya mata, dipakai Mbak. Kalau mau nyebrang lihat kanan kiri, jangan main nyelonong gitu aja. Kalau sampai ketabrak gimana? Repotin gua aja. Mas yang punya mata apa enggak? Udah tahu saya mau nyebrang. Bukannya hati-hati lebih pelan, kayak malah ngebut kayak gitu. Kalau saya ketabrak gimana? Lah, kok malah nyarain gua? Mbak, lihat Mbak, di jalan ini ada zebra cross nggak? Jangan-jangan nggak ngerti zebra cross lagi. Itu yang garis putih hitam. Jangan seenaknya ya. Mas yang nggak ngerti kali ya. Di mana-mana Mas, yang namanya zebra cross itu ada di jalan raya, bukan di jalan kayak gini. Lihat dong, sepanjang jalan ini ada nggak zebra cross? Terus kalau saya mau nyebrang gimana? Saya harus terbang gitu. Alasan, bilang aja sengaja pengen gua tabrak, biar gua ganti rugi kan? Itu udah salah, bukannya ngaku, bukannya minta maaf, masih aja nuduh orang. Punya otak nggak sih Mas? Alasan apa sih? Udah deh, ngapain sih nanggepin orang kayak gitu? Udah, ayo sayangnya. Yuk. Sama satu lagi, kalau udah tahu baju gelap, mau nyebrang, banyak gerak, biar kelihatan. Terdikit apa? Yuk. Permisi ya, saya mau lewat. Lihat dong sekali. Dasar orang kaya. Halo, assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Neng, gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik Mak. Mak sama adik-adik gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mak masih sakit? Arum kirimin uang ya buat Mak berobat. Sama sekalian buat uang sekolah adik-adik. Halo? Mak? Mak? Iya Arum, sakit mata suka kambuh. Harum, maafin emak ya. Emak teh sudah menyusahkan kamu terus. Emak tuh ngomong apa sih? Arum tuh seneng kok bantuin emak sama adik-adik. Yang penting emak harus jaga kesehatan, ya? Iya, kamu juga ya nak. Kamu teh jaga diri di sana. Ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Rino, habis party lagi kamu? Enggak. Jangan bohong kamu. Mau jadi apa sih kamu? Luyuran, pulang pagi. Lah Pak, Rino kan butuh refreshing habis selesai kuliah. Biar Rino siap nanti pas mau masuk kerja. Dengar papa baik-baik ya. Masa depan kamu itu kamu yang nentuin, bukan orang lain. Mulai lagi nih ceramah ya Pak. Kalau mau ceramah besok aja ya Pak ya. Habis Rino bangun ngantuk. Rino, tunggu. Oke. Mulai minggu depan Rino janji Rino siap kerja di perusahaan Papa ya. Swear. Kamu nggak akan kerja di perusahaan papa. Kamu cari sendiri kerjaan di luar sana. Apa serius? Serius? Pak, yang bener aja Pak. Rinonya anak satu-satunya Papa. Masa Rino suruh kerja di tempat lain? Iya, tapi papa tuh mau kamu mandiri, Rino. Bukan manja-manjaan kayak gini. Oke. Kalau gitu, Rino keluar dari rumah. Oke, silakan. Papa nggak akan ngalangin kamu kok. Mulai sekarang, kamu tidak boleh bawa mobil. Loh, ini kan mobil Rino Pak. Ya, tapi kan yang beli papa. Ini kuncinya. Ya. Rino bakal beli mobil sendiri. Papa lihat aja. Silakan. Memang itu yang Bapak tunggu kabar baiknya.
Berapa, Pak? 100.000 aja, Mas. Ya, Pak. Ya. Kayak saya kurang nih. Saya ambil ATM sebentar ya. Bentar ya, Pak. Bentar, Pak. Ya. Makasih ya, Pak. Lah, kok Mas cuma 50.000? Ini kan harga 100.000, Mas. Gimana sih? Tadi ATM-nya tiba-tiba rusak, Pak. Saya juga nggak tahu kenapa. Anggap aja sedekah lah, Pak. Dasar. Mau kemana, bayar lu! Bang! Tolongin, Bang! Anu, taksinya belum dibayar, Bang! Bang, kejar, Bang! Orang itu, Bang! Tungguin, Gimana sih? Wah, lihat sih lo ya. Aduh, ini apa-apaan sih? Ih, lepasin. Lo ngapain di sini? Lo yang ngapain di sini? Pakai narik-narik gue lagi. Oh, gue tahu nih. Lo habis ngelakuin tindak kriminal ya? Hah? Ngaku lo? Enggak. Pak, ini orangnya nih, Pak. Ini cewek apa piranha sih? Siapa suruh lo bekep-bekep mulut gue kayak gitu? Sakit tahu. Emang lo pikir gue gak sakit apa? Hobi gue nyalain orang. Itu dia orangnya, ayo kejar! Iya, tidak! Bayar lu! Lama. Ih, dasar orang kaya nyebelin. Bisa cuma ngeribetin hidup gue aja. Akhirnya gue makan di restoran yang bener. Kenyang banget gue. Gila, energi gue habis banget. Gara-gara diuber-uber tadi tuh. Sadis bener tuh orang-orang. Pak, Bill. Ini Mas. Ya. Ini aja, Mbak. Makasih ya. Bentar ya. Maaf Sama-sama. ya, Mas. Kartunya nggak bisa dipakai. Hah? Nggak bisa? Oh. Coba pakai kartu yang ini. Bisa? Maaf Mas, ini juga nggak bisa dipakai. Nggak bisa Mungkin juga? atau ada debit atau pakai cash saja? Mbak, mungkin kartu ATM saya lagi ada masalah. Cuman kalau saya bayarnya pakai jam tangan saya gimana, Mbak? Ini original loh, Mbak. Ini limited edition. Ini saya yakin kalau ini dijual, semua menu di restoran ini juga pasti kebayar. Bentar ya, saya tanyakan ke bos saya dulu. Iya. Gimana? Boleh Mas? Oh iya, makasih Mbak. Makasih ya.
Kenapa cemberut sih? Terus lo kenapa belum berangkat? Bukannya siang ini lo ada panggilan ya? Ya ampun, oh my God. Aduh, Mi, gue lupa lagi. Aduh, ini semua gara-gara cowoknya nyebelin itu nih. Gue jadi lupa ada panggilan. Cie, siapa tuh cowok? Adalah orang kaya, belagu banget, nyebelin. Hah? Kok ada muka dia sih? Kenapa, Ruh? Foto siapa tuh? Mi, kayaknya handphone gue ketuker dia sama handphonenya dia. Aduh, gimana ya? Data-datanya semua ada di situ lagi. Jangan-jangan lo emang jodoh sama dia. Sayang, Tumben kesini ngebilang-bilang. Itu apa? Koper? Kamu pasti mau ajak aku jalan-jalan ke luar negeri? Oh my God, oh my God. bukan sayang, bukan kayak gitu. Sayang, aku lagi kesulitan nih. Aku butuh bantuan. Aku bisa minta tolong sama kamu ya? Emang ada apa? Sayang, aku diusir dari rumah sama papa aku. Semua fasilitas aku dicabut. Mobil, kartu kredit aku semua yang nggak aktif. Aku disuruh cari kerjaan di luar. Dan aku sekarang nggak ngerti aku mau tinggal di mana. Aku boleh tinggal di tempat kamu nggak lama-lama deh, sampai aku dapat kerjaan aja. Tunggu dulu. Aku telat nih. Aku harus ke kuliah. Mending kamu pergi aja dari sini ya. Aku cabut dulu, bye. Malah, sebentar. Malah. Astaga. Aduh, gimana nih? Gue mesti minta tolong ke siapa lagi? Temen gak ada yang bisa diandelin. Pacar bilangnya cinta mati sama gua. Giliran gini gak bisa bantuin gua. Halo. Halo, baru. Saya Arum, salah sambung, woi. Bah. Ya. Ini kan handphonenya si Pirana. Ya. Aduh. Halo, Mbak Rum. Kok dimatiin sih? Ini benar nomor Mbak Rum dari tempat penitipan anak? Saya Bu Nindi yang kemarin minta jasa babysitter Mbak Rum. Jam 3 sampai malam. Nanti tipsnya saya tambahin deh. Gimana? Oh, iya Ibu. Saya bener, ini nomornya Mbak Arum. Tadi maaf kepencet. Mbak Rum kok sore laki-laki sih? Iya, saya asistennya Bu. Tadi kebetulan Mbak Arumnya buru-buru banget, handphonenya jadi ketinggalan. Makanya saya yang gantiin. Loh, kok gitu? Terus saya gimana dong? Oh iya Ibu. Saya tetap akan datang ke sana. Nanti saya yang akan gantiin Mbak Arumnya. Kalau boleh, saya bisa dikirim lagi alamatnya Bu. Soalnya tadi kehapus. Oke, saya kirim ulang. Ditunggu ya Mas, jam 3 sore. Oh iya, pasti Ibu. Terima kasih. Nggak ada nih. Kayaknya nggak pernah nitipin anaknya di sini deh. Kalian sibuk banget dari tadi. Nyari apa sih? Ini Mas, HP-nya Rum tuh ketuker sama orang. Terus data-data buat manggil babysitter kita di situ semua. Gimana dong, Mas? Maaf ya. Aku takutnya nama penitipan anak jadi jelek deh gara-gara aku. Udah tenang, semua datanya kan lengkap di komputer kita. Coba kalian cek di komputer saya. Ih, Oh iya? Nih bantuin yuk. Mas, makasih ya. Adek, Kak Rino datang. Ayo kita main. Rino main. Emang enak jatuh. Ayo kejar. Mau main-main
sama Om Rino. Om Rino yang udah marah, sekarang berubah jadi manusia. Cepat, The Flash. Ya disuruh kejar malah jatuh. Ini nih pasti rumahnya. Kok dibuka sih pintunya? Asal... Aduh. Ini udah gak lucu nih. Ini udah gak lucu. Tolongin. Malah ketawa lagi. Hei, tolong. Astaga, ya ampun. Tolong. Lu? Lo lagi. Lo kok bisa ada di sini sih? Nanti gue jelasin semuanya. Tapi bukain gue dulu ya. Lu mau ngapain? Bukan yang lepasin gua, malah pegang handphone. Gue mau telepon polisi. Ngapain? Jangan. Lo orang jahat kan? Tadi aja lo dikejar-kejar sama orang-orang. Enak aja. Sekarang gue mau laporin lo. Gua bukan orang jahat. Orang jahat? Lu nggak ngeliat muka gue baby face gini? Gak mungkin lah gua orang jahat. Bodoh. Jangan dong. Please. Ya. Nih, lihat dompet gua. Lihat KTP gua. Sebentar, Pak. Serius. Gua orang bener, serius gua. Swear. Nih. Ambil. Ada cemburu juga rindu, ku tetap menunggu. Bener kan? Terus kalau gitu kenapa lo bisa ada di sini? Bukain dulu. Enggak. Gue teleponin. Iya. Jangan. Gue tadi cuma kesian sama anak itu. Kan handphone kita ketuker. Terus si ibunya nelponin. Daripada anaknya sebatang kara, ya gue datang sini katain dulu. Tuh kan, kalau emang gue orang jahat dari tadi mendingan gue culik dia. Tapi malah gue kan yang dikerjain. Kalau ketawa, bukain. Ya. Tuh, dompet lo. Gimana mau ngambil? Karung, bacain dongeng dong. Iya, sebentar ya. Entar dulu. Setelah makan siang, Mr. Fanny memutuskan untuk jalan-jalan naik mobil. Mobil Mr. Fanny adalah sebuah sepatu. Pernahkah kamu melihat mobil yang menyerupai sepatu? Kelihatannya sangat lucu. Tidur kayaknya tuh tenang banget, lucu. Lucu lu bilang. Gua udah dibebet kayak lemper lu bilang lucu. Anak nakal. Ya wajar lah kalau anak kecil tuh nakal. Kalau nggak nakal malah nggak ada seru-serunya tuh. Nggak seru gimana? Lu nggak ngerasain yang gua rasain sih. Coba lu posisi gua. Pasti lu kesel banget sama ini anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sudah tidur. Ini Mbak Arum ya? Ya Bu. Kirain tadi cuma asistennya aja. Gimana anak-anak, gak bandel kan? Enggak, Bu. Anak ibu baik. Kayak malaikat. Mas Rino bisa aja. Maafin anak saya ya, Mas. Kadang mereka emang suka bandel. Tadi saya lihat dari HP yang terkoneksi ke CCTV rumah ini, jadi saya tahu deh kalau Mas Rino dikerjain sama anak saya. Jadi nanti saya tambah uang terus.
Gak usah, Bu. Iya, makasih Bu. Makasih banyak Bu. Ah, enggak perlu, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebentar ya. Iya, makasih Bu. Wah, heran sama lu. Malah dikasih tips malah ditolak. Pamali tau nolak rezeki. Ya gue gak enak lah. Kan ibu itu udah bayar ke kantor. Itu makanya lu salah. Kok salah? Ya iyalah. Kalau lu tolak tips dari mereka, lu malah bikin mereka jadi ngerasa nggak enak. Jangan dilihat nominalnya, yang penting niatnya. Tapi tenang aja, ntar lu juga pasti kebagian dari gua. Ya soalnya kan tadi sebenarnya harusnya semuanya uangnya ke gua. Cuman karena lu udah nolongin gua, lu bantuin gua bagi setengah. Seperempat. Handphone. Nih, bagusan juga handphone gua. Haruskah ku bilang cinta? Haruskah ku bilang cinta? Hati senang, namun bimbang. Ada cemburu juga rindu. Ku tetap menunggu. Haruskah ku bilang cinta? Hati senang, namun bimbang. Dan kau sudah ada yang punya. Emang lo mau ngapain sih bawa-bawa koper gitu? Ada deh, mau tahu aja. Ditanyain juga. Oh, lagi dalam perjalanan emangnya? Rahasia. Tetap aku cintaimu, kan selalu setia untuk menunggumu. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Ikutin. Haruskah ku bilang cinta? Hati senang, namun bimbang. Ada cemburu juga rindu. Ku tetap menunggu. Haruskah ku bilang cinta? Hati senang, namun bimbang. Bangun! Bangun! Apaan sih, ganggu orang tidur aja? Apaan sih? Bangun gak lo? Lo ngapain tidur di sini, hah? Kenapa sih? Suka-suka gue dong, gue mau tidur di mana juga. Ya nggak bisa gitu dong, ini kan kosan gue. Bangun! Bangun, ayo cepetan bangun! Wah ini pasti penyakit gue kambuh lagi nih. Gue kalau tidur itu suka tidur sambil jalan gitu, ngigo. Tau lah, mimpi. Pakai ngeles lagi. Lo mau ngintip gue ya? Pede banget. Emang lu siapa? Ngapain juga gue ngintipin lu? Terus kalau gitu ngapain lo ada di sini? Gue Apa? Oke, gua mau jujur aja sama lu. Gue dipecat sama bos gue. Gue tuh supir pribadi. Kok bisa? Bos lo yang cewek waktu itu? Itu Aduh, udah deh, gue gak peduli sama masalah lo. Pokoknya gue gak mau ngeliat lo tidur di depan kosan gue lagi, ngerti lo? Kalau nggak nanti yang ada gue tuh yang kena marah sama bapak kos. Awas lo ya. bentar. Rum, Rum, Rum tunggu. Lo
tuh ngapain sih ngikutin gue? Rum. Gue ke rumah lo ikutin, sekarang gue mau pergi ke kantor lo ikutin juga. Mau gue laporin ke polisi? Jangan, gue butuh kerjaan, Rum, serius. Gue mau jadi apa aja, jadi babysitter, kayak jadi asisten lu juga nggak apa-apa. Gue lakuin semua yang lu minta. Gue nggak bisa bantuin lo. Lagian gue juga nggak butuh asisten, gue bisa kerjain semuanya sendiri. Rum, tapi gue bener-bener udah gak ada duit nih, Rum. Lo nggak kasihan sama gue apa? Gue emak gue lagi sakit. Belum lagi adik gue. Adik gue butuh uang buat sekolah. Sorry, gue tetap nggak bisa bantuin lo. Rum. Lo ngapain sih berantem sama... Itu cowok nyebelin yang handphonenya ketukar sama gue. Oh, yang itu. Wih, keren juga ya. Lumayan tuh buat gebet. Enggak? Ya udah buat lo aja sana. Gue duluan ya. Rum? Lo ngapain ngejar-ngejar Arum kayak gitu sih? Enggak, gue cuman tadi lagi berharap dapat kerjaan sama dia. Apapun lah. Gue mau kok jadi babysitter. Asisten juga nggak apa-apa. Sebenarnya sih kemarin gue sempat nyoba yang waktu itu gue jadi babysitter dan gue berhasil. Oh gitu. Ya udah yuk, lo ikut gue aja. Mau nggak? Ya, kan gue bisa kenalin sama bos kami. Siapa tahu aja dia mau nampung lo. Makasih. Rino by the way. Ya, Ayo ikut. Gimana? Mas Arda. Nia, ada apa? Mas Arda, ini Rino. Rino, Mas Arda. Rino, Pak. Arda. Mas Arda ini pemilik rumah penitipan anak di sini. Ada yang biasa saya bantu? Jadi gini Mas, Rino lagi nyari kerjaan dan dia juga punya pengalaman jagain anak kok. Kira-kira dia bisa magang di sini nggak ya jadi babysitter? Oh gitu. Oke. Punya pengalaman jagain anak berapa lama? Sebenarnya baru sekali, Pak. Kemarin bantuin si Arum. Kamu bantuin Arum? Kok bisa? Oh. Ya, itu kemarin handphone saya sama Arum ketukar, jadi saya nolongin dia. Oh, jadi kamu orang itu. Tapi kalau baru sekali jagain anak-anak gimana ya? Kita nggak bisa terima sembarangan orang untuk jagain anak-anak. Ya, karena tahu sendiri, jagain anak-anak itu nggak mudah, butuh kesabaran. Oh, saya sangat sabar, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, silakan dites. Swear. Nanti ada Arum yang damping kamu. Ya, panggil Arum ke sini. Mas, ada apa panggil saya? Lo ngapain di sini? Arum, Ya Mas, kita kan di sini kekurangan orang. Saya kasihan lihat kamu sama Mia sepertinya kewalahan. Rino, dia akan percobaan di sini selama 1 minggu. Jadi kamu tolong bantuin dia ya. tapi Mas, Kamu kan di sini pengalamannya paling banyak. Jadi kalian bisa sharing, oke?
turutin aja maunya apa, ayo dong yang semangat. Sumpah lo. Aduh, ini mau berapa lama nih? Aduh. Gak lama lah, paling 1 jam. Ya kan, Dek? 1 jam. Tak akan ku ganggu kau dengan kekasihmu. Bukan selalu di sini untuk menunggumu. Cintaiku, ku berharap kau kelak akan cintai aku. Saat kau telah tak bersama kekasihmu, ku lakukan semua agar kau cintaiku. Haruskah ku bilang cinta? Hati senang, namun bimbang. Dino. Hei, Dino bangun. Dino. Ku tetap menunggu. Haruskah ku Naga ada yang nafasnya api, ada yang nafasnya es. namun bimbang, dan kau sudah ada yang Baca apa? Nafasnya es tentang naga. Naga ya? datang padaku. Ku tahu kelak kau kan datang kepadaku. Saat kau sadar betapa ku cintaimu, akan selalu setia untuk menunggumu. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haruskah ku bilang cinta? Hati senang, namun bimbang, ada cemburu juga rindu. Ku tetap menunggu. Haruskah ku bilang cinta? Hati senang. Astaga, lo ngapain sih ikutin gue? Enggak. Gue liat atas, lo liat bawah. Gue cuma bingung aja mau tinggal di mana. Kan gue udah gak ada tempat tinggal. Emang lo gak punya rumah? Saudara? Temen? Nggak heran sih gue. Orang kaya lo, jangankan majikan ya, temen aja pasti nggak tahan bergaul sama lo. Lo malah ngejekin gua. Loh, emang iya kan? Lo nggak sadar ya? Dari awal kita ketemu, lo tuh selalu nyebelin. Udah belagu, hobinya suka nyalain orang. Enak aja ini nih. Cewek piranha, lu juga gak nyadar. Pertama kali kita ketemu, lu udah gigit tangan gua. Nih lihat nih, pitaknya nih, kelihatan kan? Tuh. Bodo amat ah. Pokoknya nggak ada lo tinggal di kosan gue. Ntar gue digerebek lagi. Dong Rom, tolongin gua dong Rom, please. Gua gak harus tidur di dalam. Yang penting gua ada tempat istirahat. Kalau gua gak tidur, gua kerja gimana? Lu gak kasihan sama keluarga gua. Haruskah ku bilang cinta? Haruskah ku bilang cinta? Hati senang. Itu rumah petakan yang di samping punya gue kayaknya kosong deh. Lo mau tinggal di situ? Ya, gua kan gak ada duit. Ya, gampang lah nanti gue bantuin ngomong sama yang punya. Ntar lo bayarnya pas lo udah punya uang aja. Serius? Bisa? Ya. Makasih. Pukul mah. Iya. Ya, sorry. Aduh, maaf. Lagian lo ngapain sih pakai cium-cium tangan gue? Gue cuma mau bilang makasih. Sakit tahu. Iya, sama-sama. Tapi kan gak usah pakai cium-cium, bisa kali. Udah, yuk ah. Rom, tunggu Rom. Rom. Lumayan lah
ya. Daripada nggak ada. Minggir. Hus. Sana. Ku menunggu kau putus dengan kekasihmu. Tak akan ku ganggu kau dengan kekasihmu. Bukan selalu di sini untuk menunggumu. Kalau lo nggak bisa diem, gue laporin ke bapak kos. Ya maaf. Itu yang ngambek. Gitu dong. Jadi tetangga tuh yang budiman. Ye. Lakukan semua agar kau cintaiku. Ih, lu tuh beneran ya mau gue laporin ke bapak kos? Hah? Hati senang, namun bimbang. Ada cemburu juga rindu. Ku tetap menunggu. Haruskah ku bilang cinta? Anak kambing tersebut berlari dengan kencang sambil terus memanggil ibunya. Ibu, aku takut sekali. Tiba-tiba, apa yang ditakutkan benar-benar terjadi. Seekor serigala telah berdiri siap menerkam. Padaku, ku tahu telah kau kan datang kepadaku. Saat kau sadar betapa ku cintaimu, akan selalu setia untuk menunggumu. Arum paling lama kerja di sini. Dia hampir bisa mengatasi semua anak-anak yang datang. Dia kesayangan anak-anak di sini. Oh iya, Pak. Ya, kadang saya juga suka bingung. Kenapa dia nggak ngerasain capek? Padahal dia ketemu sama berbagai macam karakter anak setiap harinya. Jawabannya cuma satu. Karena mereka jujur. Hah? Ya, jujur. Mereka jujur memberikan arti kehidupan yang kadang kita nggak bisa dapatkan dari orang dewasa. Ku bilang cinta, hati senang, namun bimbang. Dan kau sudah ada yang punya. Ku tetap menunggu. Udah beres belum? Mas Arda, Kita cari makan siang yuk. mau makan siang di mana emang ya Mas? Saya tahu tempat yang enak. Kamu pasti suka. Pokoknya keren deh. Boleh Mas. Gimana kalau kita ajak Nia biar makin ramai? Saya sih pengen makan berdua sama kamu. Ada yang mau saya omongin. Ku jatuh lagi setelah sekian lama ku sendiri dan Penting banget ya Mas. Ya udah kalau gitu aku ganti baju dulu deh. Ya udah, aku tunggu di mobil ya. lagi. Mungkin kau juga rasakan apa yang aku rasakan. Arum, saya boleh nanya sesuatu nggak sama kamu? Boleh dong. Kamu udah punya pacar belum sih? Sorry. Saya nggak maksud buat kamu kaget. Nggak apa-apa Mas. Pacar ya? Belum sih Mas. Kamu mau nggak jadi pacar saya? Putus dengan kekasihmu, tak akan ku ganggu kau dengan
Aku lagi fokus untuk cari uang buat pengobatan emak. Sama buat adik-adik sekolah juga, Mas. Kamu nggak harus jawab sekarang kok. Saya bisa nunggu. Ku bilang cinta, hati senang, namun bimbang, ada cemburu juga. Halo? Hah? Bayi? Kamu punya apa? Nah, cilut. Cilut. Oh ini. Jangan nangis dong. Awas. Tuh gimana sih? Orang bayinya nangis malah lo gaya-gaya nggak jelas. Kan gue mau bikin dia ketawa daripada dia nangis. Lagian gue nggak berani gendong bayi. Gimana sih katanya mau jadi babysitter tapi megang bayi aja nggak berani. Cup. Nah, diem kan? Lah, udah. Makanya kalau bayi nangis itu coba digendong, dikasih sentuhan yang lembut. Atau kalau masih nangis juga coba diajak ngobrol. Mungkin aja dia pengen ngobrol. Ya sayang ya, mau ngobrol ya? Ya? Tuh. Atau kalau emang masih nangis juga coba kasih susu, mungkin aja dia aus. Gitu. Hebat. Ya iyalah, gue gitu loh. Bayinya maksudnya, bukan lu. Kamu ngakuin banget sih lo kalau gue hebat. Nyebelin omnya ya. Ku menunggu kau putus dengan kekasih. Ini buat lo. Wih, apaan nih? Gue traktir. Ya, cuman minuman dingin sih. Tapi lumayan kan daripada lo nggak ada yang traktir. Nih. Enak aja, banyak kali yang mau naktir gue. Tumben lo baik. Jangan-jangan udah lo racunin lagi nih. Ngaku deh lo. Buset, mulut. Aja bener kayak Piranha. Sembarangan kalau ngomong. Lo nggak ngeliat muka gue baby face gini? Dari baby juga udah baik gue. Haruskah ku bilang cinta, Nih, buat lo. hati senang, namun Ya nggak usah buat lo aja. Lo lagi butuh uang kan buat bayar kontrakan? Oh iya. tak menunggu. Tapi janganlah. Lo kan tadi udah nolongin gue. Karena gue baik, lo berhak dapet tips dari gue. Ya udah, kalau emang lo maksa. Dan kau sudah ada yang punya. Berhubung uang ini udah jadi milik gue, uang ini mau gue sumbangin. Saat kau sadar betapa ku cintaimu. Nih, buat lo. Udah, nggak usah gengsi, ambil aja. Berhubung lo memaksa, jadi ya gue terima sumbangan dari lo. Terima kasih. Bener-bener ya ini orang. Ternyata lo baik juga ya, walaupun mulutnya kadang-kadang tajam kayak Piranha. Kan? Tapi pasti cowok yang ngedapetin lo pasti beruntung. Ini sebenarnya lo niatnya mau ngajak apa mau muji gue sih? Bisa dua-duanya sih, tengah-tengah sebenarnya. Nyebelin banget sih lo jadi manusia. Tapi gue serius. Pasti cowok itu beruntung banget. Ya iya kan beruntung. Tapi yang pasti cowok beruntung itu bukan lo. GR, mau siapa juga yang mau jadi cowok lo? Sensi. Gua? Siapa yang sensi? Aduh. Makanya jangan kebanyakan gaya. Nggak di jalannya miring. Gue tadi diving doang biar lo ketawa. Diving tuh di laut pak, bukan di rumput. Haruskah ku bilang cinta? Haruskah ku bilang cinta? Apa? Ibu masuk rumah sakit? Iya, Pak.
Arda langsung sana. Mas Arda, Mas nyariin siapa? Arum belum balik ya? Belum, kayak dia langsung pergi deh sama Rino. Ada yang perlu dibantu? Ibu saya masih rumah sakit. Saya khawatir banget. Tapi kalau saya pergi, anak-anak masih tidur, belum dijemput orang tuanya. Mas tenang aja ya, karena ada aku di sini. Sekarang Mas pergi aja deh ke rumah sakit biar aku yang jaga anak-anak di sini. Ibu Mas Arda kan lebih penting daripada segalanya. Makasih ya Mia, saya percaya sama kamu. Kalau gitu, saya pergi dulu ya. Mas, hati-hati ya. Ku menunggu kau putus dengan kekasihmu. Tak akan ku ganggu kau dengan kekasihmu. Ku kan selalu di sini untuk menunggumu. Cintaiku, ku berharap kau kelak akan cintai. Ini celana lo nih. Saat kau telah bersama kekasihmu. Kapan sih lo ini celana lo? Agar kau cintaiku. Haruskah ku bilang cinta? Hati senang, namun bilang ada cemburu juga rindu. Ku tetap menunggu. Mau apa lagi lo? Lepasin dulu dari kepala lo. Ini udah gue lepas. Cinta, hati senang, namun bimbang dan kau. Lo rese banget sih. Sini kan lagi gue. Menunggu datang padaku. Dinosaurus itu ada banyak. Ada T-Rex. Pernah tahu T-Rex? T-Rex itu tangannya kecil. Tangannya kecil. Tapi sukanya lompat. Cintaiku akan selalu setia untuk menunggumu. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haruskah ku bilang cinta? Hati senang, namun bimbang, ada cemburu juga rindu. Ku tetap menunggu. Haruskah ku bilang cinta? Hati senang, namun bimbang, dan kau sudah ada yang punya. Ku tetap menunggu. Haruskah ku bilang cinta? Hati senang, namun bimbang, ada cemburu juga rindu. Dan aku tetap menunggu. Haruskah ku bilang? Makasih ya. Santai aja ya. Mas Arda, gimana kabar ibu ya Mas Arda? Udah baik kan? Alhamdulillah, ibu saya udah baikan. Syukurlah. Oh ya, aku mau pergi beli makan nih. Mas Arda mau nitip? Mas Arda belum makan siang kan? Nggak dulu deh, aku lagi nggak pengen makan. Anyway, makasih ya Mia.
investor kita membatalkan investasinya di perusahaan kita. Udah gini aja, kalian tenang dulu semua ya, biar Bapak urus. Bapak ibu kamu kenapa nggak tinggal sama kamu? Bapak udah nggak ada. Kalau ibu tinggalnya di kampung. Ibu, ya ampun bu. Bu, ibu. Aduh, sembuh. Ibu nggak apa-apa, Bu? Bu. Ibu gimana? Ibu nggak apa-apa, hah? Ibu nggak apa-apa? Turun, turun. Pak, Bapak hati-hati dong Pak kalau nyetir, bisa nggak sih? Bapak lihat nggak tadi ada ibu-ibu mau nyebrang, Bapak serempet sampai jatuh, tahu nggak? Mbak, maaf banget Mbak. Lagian ibu-ibu tadi itu lewat tiba-tiba Mbak. Bapak udah salah masih bisa nyalain orang lain ya Pak ya? Ibu hati-hati ibu ya. Rom, Bapak kalau mau minta maaf sama ibu itu Pak, jangan sama saya. Tanggung jawab dong Pak, diam. Jangan mentang-mentang Bapak orang kaya ya, terus Bapak bisa seenaknya kayak gitu di jalanan. Rum, dengerin dulu. Saya ya mas ya. Rum, lu nggak bisa banyak aja mobilnya saya kayak gitu juga dong. Putri lihat sendiri kan, ibu itu juga salah. Dia juga main nyebrang gitu aja, nggak pakai ngeliat kanan kiri. Kalau kita kebiasaan ngebelain orang yang salah, ntar mereka jadi kebiasaan. Ntar kalau ketabrak, ada apa-apa, mereka minta ganti rugi. Kok fisik banget sih pikirannya? Bukan gitu maksud gua. Kalau orang salah, malah kita belain, mereka jadi kebiasaan. Lo lupa lo juga kayak gitu dulu. Ya, gua... Tapi... Udahlah, susah ngomong sama orang-orang yang punya hati. Lo, Rom, Jadi cuma itu aja masalahnya. Jadi gimana ya? Kamu bisa bantu saya? Kenapa nggak kita tunangkan saja anak-anak kita? Ya, untuk meningkatkan perusahaan kita supaya lebih besar dan saling menopang. Rino sama Mala kan sudah lama berpacaran. Jadi rasanya tidak sulit untuk menyatukan mereka dan menyatukan perusahaan kita. Rum, lo masih ngambek sama gua. Gua tadi cuma mau ngelurusin doang, Rum. Kalau nggak semua orang kaya itu buruk. Apa sih yang lo tahu? Semua orang kaya itu jahat. Lo tuh kenapa sih, Rum? Benci banget sama orang kaya? Bukan urusan lo. Mendingan sekarang lo pergi dari sini karena gue malas ngomong sama lo. Gue benci sama lo. Haruskah ku bilang cinta? Haruskah ku bilang cinta? Hati senang. Mas, saya disuruh bos untuk jemput Mas pulang sekarang. Iya, Mas. Bilang sama tuan kalian, gua nggak mau balik. Mas Rino, ini perintah bos. Jadi Mas Rino harus ikut pulang. Gua nggak mau. Udah, paksa aja. Ayo. Ya, Mas. Panik. Mas, cepet. Pulang. Mas, pulang. Pulang. Gua nggak mau. Mas Rino. Lepasin. Gua nggak mau. Ayo, angkat banget. Apa nih? Lepasin. Lepasin. Rino. Apaan sih, Pak? Rino dipaksa-paksa pulang. Dulu aja Rino disuruh pergi. Papa biarkan kamu pergi dari rumah kemarin itu supaya kamu bisa mandiri. Kamu survive di luar. Ternyata kamu bisa kok. Ya udah, sekarang Rino udah belajar di luar untuk hidup mandiri, udah jadi hidup lebih baik. Rino nggak mau pulang. Rino, tunggu Rino. Rino, Papa tuh sebenarnya bangga sama kamu. Ternyata kamu bisa survive di luar sana. Bahkan kamu mau terima tawaran kerja jadi babysitter? Itu luar biasa loh, Rino. Tapi ya sekarang perusahaan Papa lagi butuh kamu nih. Oh. Jadi selama ini Papa masih sering kirim orang untuk mata-matain Rino. Tapi maaf, Pak. Rino udah gak tertarik kerja di perusahaan Papa. Rino. Bukan itu.
Sejak mama kamu meninggal, nggak ada lagi yang bisa bantu papa, nggak ada yang bisa papa percaya. Kecuali kamu. Cuma kamu yang bisa bantu papa, Rino. Mau ya? Rino lakuin ini cuma demi mama, Pak. Gitu dong. Ini baru anak papa. Terus berlalu tanpa ku sadari yang ada hanya aku dan kenangan. Masih teringat jelas senyum terakhir yang kau beri. Heh, bisa diam gak sih lo? Kalau lo gak bisa diam, gue laporin ke bapak kos. Pernah ku mencoba dan tak ingin ku mengisi hatiku dengan cinta yang lain. Kan ku biarkan ruang hampa di dalam. Kok lo fisik banget sih pikirannya? Bukan gitu maksud gua. Lo lupa lo juga kayak gitu dulu. Susah ngomong sama orang-orang yang punya hati. Berbagi hati itu hanya Mas, gimana? Maaf, Rom. Kita nggak bisa proses ini sebelum 2 kali 24 jam. Ini semua gara-gara aku. Kalau aja tadi aku nggak berantem sama Rino, aku pasti lihat siapa orang-orang yang bawa dia. Sabar ya. Oh iya, saya baru ingat sekarang. Ingat apaan, Mas? Saya akan simpan data dirinya Reno waktu pertama kali dia datang ke kantor. Kita bisa datangi rumahnya. Tapi Rino kan gak punya rumah, Mas. Itu pasti alamatnya majikannya dulu. Mungkin emang iya itu rumah majikannya. Tapi barangkali mereka bisa bantu. Gimana? Makasih banyak ya, Mas. Saya udah gak tahu harus ngapain lagi kalau gak ada Mas Arda. Rum, saya pernah bilang sama kamu, apapun itu yang buat kamu bahagia, saya akan lakukan untuk kamu. Rino? Maaf, Mas mau cari siapa ya? Permisi Pak. Iya? Saya temannya Rino. Bisa saya ketemu sama Rino? Oh, Rino baru aja berangkat ke kantor. Barusan aja. Oh, jadi ini benar rumah majikannya Rino ya, Pak? Majikan? Ini rumahnya Mas Rino, Mbak. Apa? Ini rumahnya Rino? Iya, ini rumahnya Mas Rino. Ini rumahnya Rino, bukan rumah majikannya. Bapak lagi nggak bohong kan sama kita? Loh, masa saya bohong sih, Mas? Mas Rino itu majikan saya, bos saya. Arum, tunggu. Ku jatuh lagi setelah sekian lama. Ih, lepasin. Loh? Takkan ku lukai hati ini lagi.
Iya, ini rumahnya Mas Rino. Ini rumahnya Rino, bukan rumah majikannya. Bapak lagi nggak bohong kan sama kita? Loh, masa saya bohong sih, Mas? Mas Rino itu majikan saya. Inginkan kamu di hidupku. Rum, gua tahu Rino ngelakuin ini semua pasti ada alasannya, Rum. Buktinya selama ini dia baik kan sama kita. Dia juga orangnya asik. Tapi dia udah bohongin kita semua, Mi. Rom, lu masih marah sama gue? Enteng banget ya lo ngomong. Lo gak sadar apa yang udah lo lakuin sama gue? Astaga, Rom, jadi lu bener-bener masih marah sama gue hanya gara-gara gue belain orang kaya itu? Iya, gue marah sama lo. Sekarang gue udah tahu alasannya kenapa lo mati-matian belain orang kaya itu. Karena lo juga orang kaya kan? Kenapa? Kaget karena gue udah tahu kalau lo orang kaya. Gue bisa jelasin sama lo soal itu? Nggak perlu. Semua orang kaya itu sama aja. Lo sama jahat ya sama mereka. Sekarang gue minta lo pergi dari hidup gue. Dan lo nggak usah datang ke tempat penitipan anak lagi. Karena gue nggak mau mereka semua ketularan virus orang kaya dari lo. Terus berlalu tanpa ku sadari yang ada hanya aku dan kenangan. Mas, Haruskah ku bilang cinta? Haruskah ku bilang cinta? Hati senang namun bimbang. senyum terakhir yang kau beri untukku tak pernah ku mencoba dan tak ingin ku mengisi hatiku dengan cinta yang lain. Kan ku biarkan ruang hampa di dalam hidupku bila aku harus mencintai dan berbagi hati itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpamu akan tetap kuarungi hidup tanpa bercinta. Pasin. Cukup! Kamu benar-benar keterlaluan. Pokoknya, saya akan batalkan tunangan ini. Percaya sama Rino, Pak. Tanpa ada pertunangan ini, Rino bisa bawa perusahaan kita jadi sukses lagi. Lebih baik kita susah, Pak. Daripada hidup nggak bahagia. Hanya dirimu yang pernah menenangkan dalam pelukmu saat ku menangis. Aku harus mencintai dan berbagi hati itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpamu akan tetap kuarungi hidup tanpa cinta. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati
besar? Mau pulang kampung nih, cuma sebentar kok. Mas Arda ada? Mas, aku mau pamit pulang kampung ya sebentar. Mau nenangin diri. Boleh kan, Mas? Oke, tapi saya yang ngantar kamu ya. Oh, nggak usah, Mas. Nanti malah ngerepotin Mas Arda. Aku bisa sendiri kok. Udah, nggak apa-apa. Saya takut kamu kenapa-napa di jalan. Yuk. Ini pamit ya. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Neng, kamu teh sudah pulang. Mak kangen pisan sama kamu. Arum juga kangen banget sama Emak. Ya ampun. Ini siapa? Calon kamu ya? Bukan, Mak. Ini bos Arum yang punya tempat penitipan anak di tempat Arum kerja. Mas Arda? Saya Arda, Mak. Saya emaknya Arum. Kalau gitu kita masuk ke dalam ya. Nanti Mak bikinin minum. Ayo. Nggak usah, Mak. Terima kasih. Saya pengen jalan-jalan lihat suasana di sini. Boleh ya? Oh, ya udah. Silakan, Mas. Ya. Nia, Rino, lo ngapain kesini? Arum ada? Arum kan udah pulang kampung. Kirain lo tahu. Itu tuh. Itu yang gue bingung. Orang sebaik Arum bisa benci banget sama orang kaya. Lo mau tahu kenapa dia sebenci itu sama orang kaya? Dan lo mau ngasih tau dia kalau lo tuh cinta sama dia. Jadi kesana. Lah, nggak usah ngeles kali. Udah kelihatan di mata kalian kalau kalian tuh saling cinta. Yalah, seneng banget sih baru gitu doang. Masalah lo belum selesai. Udah, sekarang kita temuin Arum ya. Lo orang kaya kan? Bawa mobil kan? Ya udah, lo beresin, gue ganti baju, oke? Dengan kekasihmu, bukan selalu di sini untuk menunggu. Aku selalu seneng deh duduk di sini. Tempat ini selalu bisa bikin aku ngelupain semua masalah-masalah aku. Kau kelak akan cintai aku. Arum! Saat kau telah tak bersama kekasihmu, ku lakukan semua agar. Mi, lo ngapain sih bawa orang kayak yang tukang bohong ini? Rum, jangan sewot dulu dong. Kasih Rino waktu buat ngejelasin semuanya dulu. Iya, Rum. Gue mau ngejelasin semua. Nggak usah. Lo nggak usah naik deh. Di bawah aja. Cukup. Mas Arda, tolonglah Mas Arda nggak usah ikut campur, Mas. Emang Mas Arda siapa dia? Bosnya doang kan, bukan pacarnya kan? Kalau buat ngelindungi dia, saya bisa jadi pacarnya dia. Bahkan, saya bisa ngelamar dia detik itu juga. Mas, udah aku nggak apa-apa kok, Mas. Sini gue bantu. Mas Arda, aku yakin Mas Arda tahu siapa yang sebenarnya ada dalam hatinya Arum. Ini rumah gue. Dulu gue nggak tinggal di sini. Dulu gue punya rumah yang lebih baik daripada rumah ini. Tapi gara-gara ada orang kaya yang dengan semena-mena ngegusur rumah gue, akhirnya gue sama adik-adik gue harus tinggal di rumah ini. Ngebuat ayah gue harus kerja banting tulang mati-matian sampai akhirnya dia meninggal. Dan ngebuat ibu gue sampai sekarang sakit-sakitan. Rum. Apa? Lo masih mau nanya kenapa gue benci sama lo? Lo ngaca. Lo tuh sama aja sama mereka, tau gak? Lo pembohong.
Lo udah bikin gue benci sama diri gue sendiri karena gue jatuh cinta sama lo. Orang kaya yang harusnya gue benci sampai gue mati. Waktu terus berlalu tanpa ku sadari yang ada hanya aku dan kenangan. Masih teringat jelas senyum terakhir yang kau beri untukku. Gue minta maaf kalau memang cinta kita justru malah bikin masalah buat kita berdua. Dan tak ingin ku mengisi hatiku. Tapi gue berharap cinta yang ada di hati kita bisa ngalahin semua kebencian di hati. Ruang hampa di dalam hidupku. Bila aku harus mencintai. Dan kalau memang Berbagi hati itu hanya denganmu. Namun bila ku harus ketidakadaan gue malah bikin lu lebih nyaman, gue akan pergi. Haruskah ku bilang cinta? Haruskah ku bilang cinta? Hati senang namun bimbang. Mas Arda tahu nggak? Kalau sebenarnya orang yang benar-benar mencintai kita itu ada di sekitar kita, tapi kita nggak memperhatikannya. Sekarang Mas pergi aja deh ke rumah sakit biar aku yang jaga anak-anak di sini. Ibu Mas Arda kan lebih penting daripada segalanya. Makasih ya Mia. Saya percaya sama kamu. Kalau gitu, saya pergi dulu ya. Iya, aku tahu. Mungkin selama ini aku dibutakan. Sehingga aku nggak sadar kalau ada orang yang benar-benar peduli sama aku. Aku bakalan bahagia, Mas, kalau Mas ada bahagia sama siapapun itu. Ya, walaupun bukan aku. Enggak, Mia. Kita akan bahagia bersama. Bagus ya Rum bunganya. Tapi nggak semua bunga enak dipandang. Emak juga tadi makan jeruk. Luarnya teh bagus. Tapi pas dimakan kecut. Terus emak pilih jeruk yang luarnya itu jelek. Tapi pas dimakan manis banget. Lo ngomong apa sih? Sama seperti manusia Rum. Nggak semua orang miskin itu baik dan orang kaya itu jahat. Semua orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita, mereka itu memberi pelajaran sama kita.
supaya kita teh lebih bersyukur. Bersyukur karena dia itu pernah ada dalam kehidupan kita. Harum nggak ngerti maksudnya, Mak. Kebencian itu hak kita, Rum. Tapi memaafkan itu kewajiban kita. Ikuti kata hati kamu, Rum. Mak yakin dia teh orang baik. Pulang yuk. Hah? Ayo, yuk. Loh. Kenny? Kenny? Kenny mana sih? Bisa-bisanya sih gue kelepasan. Aduh, kalau diculik gimana coba? Kenny! Biasanya sih gue kalau lagi ngambek suka pulang ke kampung terus duduk di atas pohon. Rino! Hey Rum, Kok lo bisa ada di sini? gue Ya ampun, Kenny, kamu kemana aja sih? Kakak cariin kamu dari tadi. Ini punya siapa? Kamu dapat dari mana? Ku menunggu kau putus dengan kekasihmu. Tak akan ku ganggu kau dengan kekasihmu. Bukan selalu di sini untuk menunggumu. Cintaiku, ku berharap kau kelak akan cintai aku. Saat kau telah tak bersama kekasihmu, ku lakukan semua agar kau cintai. gue kesini karena gue mau ngomong sama lo. Ku bilang cinta Arum perempuan yang gue kenal ini punya hati yang baik. ada cemburu juga rindu. Cinta yang lo punya pasti bisa ngalahin semua kebencian yang lo punya. So tau. Arum seorang babysitter yang udah ngajarin gue arti hidup. Orang yang udah pernah hampir aja gue tabrak. Musuh bebuyutan gue plus tetangga gue. Jadi cewek piranha yang ngeselin ya setengah mati. Tapi hatinya baik. Lo mau nggak jadi teman hidup gue? Selamanya. Wah, apa-apaan sih? Gue udah ngomong panjang lebar, lo gak denger? Astaga, gue ulang lagi ya. Arum si babysitter yang udah ngajarin gue arti hidup. Gue bilang lo tuh pernah jadi musuh gue, tinggal jadi tetangga gue. Lo juga adalah perempuan piranha yang ngeselin banget. Tapi hatinya baik. Gue mau. Jadi lo mau nggak jadi teman hidup gue? Serius lo mau? Tepuk tangan semuanya! namun bimbang dan kau sudah ada yang punya. Ku tetap Banyak kan supporter gue. Gue juga nggak tahu datang dari mana. Bener-bener ya? Rum. Saya nggak punya simpan data dirinya Rino. Waktu dia, sorry, saya akan cerita. Bahkan. cinta,